Bab 1905. Beberapa jenius yang lebih lemah di alam ciptaan dan alam, bahkan jika mereka dipengaruhi oleh paksaan yang berasal dari mereka, hampir tak tertahankan dan tidak tahan. Ini masih terjadi ketika mereka sendiri adalah jenius di luar alam. Dan Chen Ye, di pusat paksaan, saya khawatir, 1000 kali lebih kuat dari apa yang telah mereka alami, 10.000 kali lebih kuat. Berdasarkan kultivasi Chen Ye, bukankah seharusnya langsung dihancurkan menjadi ketiadaan? Tetapi, apakah Chen Ye hancur? Tidak. Tidak hanya tidak. Tetap berdiri tegak, luruskan pinggang. Bahkan di bawah tekanan ini, dia bisa memutar kepalanya ke arah nafas. Ini tidak melawan langit, apa yang melawan langit? Sekarang, di mana ada orang yang berani meremehkan Chen Ye? Mereka yang awalnya berpikir bahwa Chen Ye lemah, bahwa dia perlu belajar, dan bahwa dia bahkan tidak sebaik diri mereka sendiri, hanya merasa bahwa wajah mereka panas. Benar-benar, ditampar wajah oleh Chen Ye. Sekarang, siapapun dengan otak kecil dapat melihat bahwa Chen Ye tidak lemah sama sekali, dan dapat dikatakan bahwa itu sangat bertentangan dengan langit. Berapa banyak orang yang disebut jenius yang dapat dikalahkan hanya dengan tubuh menakutkan yang menolak paksaan dari lubang bintang. Tapi Chen Ye, saat ini, tidak dalam mood untuk mempedulikannya. Dia melihat ke arah dari mana tekanan itu berasal. Di sana, berdiri seorang pria parubaya dengan wajah tegas dan wajah panjang. Seperti Lou Yun, dia mengenakan jubah warna putih Akademi Shenhuo. Melihat ini, Lou Yun tidak bisa menahan senyum masam. Orang ini adalah Chen Jiu dari Akademi Shenhuo dan Departemen Hukum. Di Akademi Shenhuo, dia selalu dikenal karena ketegasannya. Seperti Chen Ye, dia mulai terlibat dalam duri khusus sebelum dia resmi masuk sekolah. Ketika dia bertemu Chen Jiu, dapat dikatakan bahwa itu adalah nasib buruk. Menurut karakter Chen Jiu, dia pasti akan mengalahkannya dengan keras. Chen melakukannya tidak mati, saya takut kulitnya juga terkelupas. Namun, Chen Jiu ini, ada poin lain, yaitu dia sangat menyukai bakat. Jika Anda bertemu dengan para jenius yang benar-benar layak untuk berkultivasi, sebaliknya, mereka akan sangat membantu. Sekarang, terserah pada Chen Ye untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan bantuan Chen Jiu. Chen Jiu melihat bahwa Chen Ye telah memblokir paksaannya dengan begitu mudah, dan tidak bisa menahan senyum di matanya, anak ini agak menarik. Namun, wajahnya masih terlihat dingin, dan dia berkata kepada Chen Ye tanpa emosi. Akademi Shenhuo saya, apakah ini tempat Anda bergabung jika Anda ingin bergabung, atau pergi begitu saja jika Anda tidak ingin bergabung? Apakah Anda masih peduli dengan akademi? Wah, jangan berpikir bahwa jika Anda memiliki bakat, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan dengan memenangkan tempat pertama dalam kompetisi ini. Ini bukan tempat Anda untuk pamer. Bahkan orang jenius pun perlu tumbuh, Anda tahu. Chen Ye menundukkan kepalanya dan berkata dengan nada meminta maaf, "Senior, maafkan aku tidak tahu apa-apa untuk menjadi pusat perhatian. Hanya saja ada sesuatu yang harus aku tangani. Masalah ini sangat penting." Pada akhirnya, Chen Ye mengangkat kepalanya lagi, dan bahkan melihat pembangkit tenaga listrik aperture bintang ini tanpa menyerah. Meskipun Chen Ye bukan tandingan lawan, dalam hal momentum dan paksaan, Chen Ye tidak kalah sama sekali. Bagaimanapun, dia melangkah ke benua Lingwu selangkah demi selangkah dari Huaxia Jiangcheng, dan tidak ada yang bisa mengguncang darah, niat membunuh, dan tekad untuk tidak takut pada langit dan bumi. Terlebih lagi, dia memiliki tubuh abadi dan darah reinkarnasi. Antara langit dan bumi, apa yang bisa membuatnya menyerah? Banyak orang yang hadir diam-diam menertawakan kebodohan Chen Ye. Pada saat ini, tidak peduli betapa pentingnya hal itu, mereka harus bersikap lunak pada senior Akademi Shenhuo terlebih dahulu, daripada saling menyangkal wajah satu sama lain di depan umum seperti Chen Ye. Chen Ye ini memiliki terlalu sedikit pengalaman. Meskipun kuat, banyak orang merasa bahwa pencapaian Chen Ye di masa depan terbatas. Lagi pula, di dunia latihan, jika Anda ingin bergaul dengan baik dan mendapatkan lebih banyak sumber daya, tidak cukup hanya memiliki bakat. Anda masih harus tahu bagaimana menjadi manusia, tahu dengan siapa berteman, dan siapa yang bisa menyinggung. Sekarang, Chen Ye jelas menyinggung seseorang yang seharusnya tidak tersinggung, maka dia pasti akan membayar harganya. Namun, Chen Jiu menatap mata Chen Ye, tetapi tidak menunjukkan rasa jijik atau marah. Jika Chen Ye tiba-tiba mengubah sikapnya sekarang, dia akan memandang rendah Chen Ye. Hei Chen Jiu, selalu satu adalah satu, dua adalah dua,
tidak pernah menyukai orang yang halus. Oleh karena itu, sikap Chen Ye saat ini membuatnya menghargainya. Sejujurnya, dia tidak memiliki rasa bersalah terhadap Chen Ye lagi. Dia tahu bahwa Chen Ye tidak berusaha untuk menjadi berbeda dan menunjukkan keunikannya sendiri, tetapi benar-benar terjadi sesuatu. Tetapi, sebagai anggota Departemen Hukum Akademi Shenhuo, dia tidak bisa membiarkan perilaku Chen Ye. Hukum tanpa ampun. Kementerian Hukum dan Disiplin seharusnya tidak egois. Hanya dengan cara ini wajah Akademi Shenhuo dapat dipertahankan. Dia bisa mentolerir 1 jam, 2 jam, atau bahkan 12 jam. Namun, apa yang ingin dilakukan Chen Ye jelas bukan sesuatu yang dapat dilakukan dalam waktu singkat, jadi, apapun alasan Chen Ye, dia tidak akan mengizinkannya. Sekarang Chen Ye telah diterima di Akademi Shenhuo, dia sudah menjadi anggota Akademi Shenhuo, dan tentu saja dia terikat oleh disiplin Akademi Shenhuo. Berpikir untuk tidak mematuhi pengaturan Akademi Shenhuo begitu saja dan pergi sendiri, bagaimana itu bisa dengan mudah diizinkan? Jika benar-benar diizinkan, apakah Anda masih menginginkan wajah Akademi Shenhuo? Ekspresi Chen Jiu tiba-tiba tenggelam, dan berteriak kepada Chen Ye, tidak peduli apa yang kamu miliki, kembalikan aku ke platform tinggi dan patuhi pengaturan Akademi. Dengan kata-katanya, aura di tubuhnya tiba-tiba meningkat, dan itu 10 kali lebih berat. Baru saja, Chen Jiu ini tidak meledak dengan seluruh kekuatannya. Sekarang, napas Chen Jiu telah benar-benar meledak, dan basis kultivasinya menakutkan, dan dia benar-benar menunjukkannya di depan semua orang. Hanya sedikit napas yang keluar, sebagian besar kontestan di pulau itu hancur ke tanah, bahkan berdiri. Bisa jangan lakukan itu. Hanya ada beberapa orang yang bisa bertahan. Namun, sebagian besar orang, meskipun mereka hancur, sangat bahagia di hati mereka. Karena, mereka tahu bahwa, seperti yang mereka harapkan, Chen Ye, karena dia menyinggung pembangkit tenaga listrik penusuk bintang ini di depan umum, pria super kuat ini pasti akan membuatnya membayar harganya, biarkan dia merasakan sakitnya menyinggung pembangkit tenaga listrik. Mereka awalnya, saya sangat cemburu pada Chen Ye, sekarang, bagaimana saya bisa tidak bahagia ketika saya melihat Chen Ye disiksa? Anda harus tahu bahwa memasuki Star Aperture Realm, setiap alam kecil adalah perbedaan yang mengguncang bumi. Dan jelas, Chen Jiu ini bukan alam bukaan bintang biasa. Mereka percaya bahwa bahkan jika Chen Ye adalah reinkarnasi dari monster tingkat atas, dalam menghadapi paksaan menakutkan yang membuat kekosongan bergetar, dia pasti akan dihancurkan sampai setengah mati. Bahkan jika Anda tidak dapat menanggungnya secara langsung, adalah mungkin untuk dihancurkan sampai mati. Dan Chen Ye, yang berada di tengah paksaan, tiba-tiba meledak menjadi kabut darah. Pada saat ini, Chen Ye hanya merasa bahwa semua kekuatan spiritual dan daging dan darah di tubuhnya telah dihancurkan dan dipadatkan, dan dia tidak bisa menggunakan sedikit pun. Setiap inci tubuhnya menderita rasa sakit yang tak terbayangkan. Untuk kehendak abadi Chen Ye, itu seperti baja. Rasa sakit yang parah ini saja sudah cukup untuk membuat orang pingsan. Bab 1906. Dia juga menemukan bahwa di alam rahasia, Lin Juelong menyerap kekuatan dan secara singkat melangkah ke lapisan pertama dari alam bukaan bintang, tetapi alam bukaan bintang Chen Jiu sangat berbeda dari langit Lin Juelong. Ini adalah dasar dari Akademi Shenhuo. Tapi Chen Ye mengertakkan giginya dengan erat, dan tidak mengatakan apa-apa, pinggangnya masih lurus. Paksaan ini, saya takut seniman bela diri puncak keberuntungan biasa, tidak tahan. Jika bukan karena kualitas fisiknya, ekstrim yang menantang langit, jauh melampaui segalanya, dan memiliki kekuatan menakutkan dan aneh yang tak tertandingi, saya khawatir dia akan benar-benar kewalahan. Namun, di bawah paksaan yang menakutkan ini, Chen Ye masih bersikeras untuk menggertakkan giginya, dan matanya tidak goyah sedikit pun. Energi sihir tak berujung tiba-tiba melonjak keluar. Alis Chen Ye berkedip sedikit. Sangat ringan sehingga tidak ada orang lain yang dapat menemukannya. Mata iblis sedang tertidur, tetapi dia merasa sedikit marah ketika dia merasakan ancaman itu. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa pupil mata Chen Ye ternyata bersinar dengan bulan darah merah. Ini jelas akan terpesona. Chen Ye, dia benar-benar menahan tekanan penuh dari pembangkit tenaga listrik aperture bintang tahap akhir. Kali ini, bahkan Lou Yun jatuh ke dalam kelesuan, itu adalah paksaan Chen Jiu. Dia tahu bahwa, dengan karakter Chen Jiu, karena dia meledak dengan seluruh kekuatannya, dia tidak akan menahan diri, dan Chen Ye melawan dengan sangat keras. Lou Yun telah melihat banyak orang jenius,
Akademi Shenhua penuh dengan orang jenius, tetapi orang jenius itu seperti anjing. Namun, ada sangat sedikit jenius seperti Chen Ye. Miskin. Mereka, bahkan di antara Akademi Shenhua, bisa menonjol. Mereka adalah naga nyata. Ini adalah keberadaan nyata yang dapat memandang rendah segalanya. Dan kejeniusan semacam ini, hampir setiap orang, bisa menjadi benua lingu, keberadaan tertinggi yang sebenarnya, keberadaan yang melampaui segalanya. Mata Lou Yun tiba-tiba berkilat, dan dia bisa melihat senyum tipis di wajah tegas Chen Jiu. Chen Jiu, kenapa kamu tersenyum? Bukankah dia akan menghukum Chen Ye? Sekarang Chen Ye telah menolak paksaannya, mengapa dia masih bisa tertawa? Tiba-tiba, Chen Jiu menerima paksaan dan mencibir pada Chen Ye, anak baik, bisakah kamu menahan paksaanku? Itu bagus, tapi, apakah kamu mendengar bahwa kamu harus mematuhi pengaturan akademi? Sekarang, perilakumu adalah milik publik. Tidak mematuhi perintah. Instruksi dari instruktur Departemen Hukum dan Disiplin bukanlah sesuatu yang dapat diselesaikan dengan mengambil tekanan. Ketika semua orang mendengar ini, mereka sangat gembira. Mereka tahu bahwa kali ini Chen Ye benar-benar mati. Chen Ye sangat kuat sehingga dia bisa menahan paksaan yang begitu menakutkan. Namun, itu masih kebenaran yang sama Anda menentang pria kuat di depan umum, dan di depan begitu banyak orang, Anda menyapu wajahnya, bisakah dia membiarkan Anda pergi? Tidak peduli seberapa kuat Anda harus mati. Sekarang, pembangkit tenaga listrik yang tak terkalahkan ini, saya khawatir dia akan menembak, bukan? Dengan mengatakan itu, Chen Jiu melambaikan tangannya, dan boneka organ muncul di depan semua orang. Chen Jiu menghadap Chen Ye dan berkata dengan dingin, ini adalah Akademi Shenhua kami, boneka penegak hukum dari Departemen Hukum dan Disiplin. Sebagai guru akademi, saya sudah berada di alam bukaan bintang. Bahkan jika Anda melanggar hukum akademi, aku tidak bisa. Aku secara pribadi akan menghukummu, jadi boneka penegak hukum ini akan bertindak atas namamu. Di mata boneka organ, dua lampu merah tiba-tiba meledak, dan mereka benar-benar terbangun. Di dalam tubuh logam berat, tiba-tiba, ada aura yang tidak kurang dari lapisan pertama alam bukaan bintang. Ini sebenarnya adalah boneka organ yang setara dengan artis bela diri surgawi tingkat pertama dari Aperture Bintang. Apalagi ketika boneka seperti ini bertarung, tidak ada rasa takut sama sekali, dalam kesadaran mereka hanya bisa menyelesaikan tugas. Tidak peduli berapa banyak kerusakan yang Anda lakukan untuk diri sendiri. Bahkan lebih menakutkan daripada prajurit manusia biasa. Mereka yang terdesak di tanah dan bergabung dengan trek semua naik satu persatu, dengan kekejaman, kegembiraan, dan antisipasi terpancar di mata mereka. Itu adalah boneka dari alam bukaan bintang. Chen Ye, yang berada di lantai 2 alam Dao, bahkan jika tubuhnya cukup kuat untuk menahan tekanan mengerikan ini, tidak mungkin baginya untuk benar-benar mengalahkan keberadaan lubang bintang. Selain itu masih lebih menakutkan daripada lubang bintang biasa, dan itu adalah boneka organ yang tidak takut mati. Sekarang, mereka hanya menunggu untuk melihat bagaimana Chen Ye ini dipukuli oleh boneka. Saat berikutnya, sosok boneka organ melintas dengan keras, dan itu bergegas menuju Chen Ye dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat yang sama, lengan baja berubah menjadi pedang panjang dan menebas ke arah Chen Ye dengan keras. Pukulan ini luar biasa. Energi pedang yang kuat bahkan memaksa beberapa penonton untuk mundur beberapa langkah. Energi pedang yang menakutkan itu secara langsung membelah kekosongan. Boneka organ ini sangat kuat. Kengerian yang kuat. Banyak orang yang memenuhi syarat tidak dapat menahan diri untuk tidak menelan air liur mereka ketika mereka melihat pukulan boneka organ ini. Pada saat yang sama, mereka diam-diam bersumpah bahwa mereka tidak akan pernah melanggar hukum apapun ketika mereka datang ke Akademi Shenhua. Jika Anda ditebas oleh boneka ini, itu akan benar-benar membunuh Anda. Melihat kengerian gerakan ini, para kontestan itu hampir ingin bersorak, dan bahkan beberapa orang yakin bahwa Chen Ye akan dihancurkan oleh pedang ini dalam satu pertempuran. Star Aperture dan Good Fortune benar-benar kesenjangan antara langit dan bumi, bahkan seorang super jenius yang bisa melawan lompatan gila, sulit untuk bersaing dengan seniman bela diri Star Aperture di ranah Good Fortune. Jika dikatakan bahwa alam ciptaan adalah tingkat yang hampir dapat dicapai oleh setiap jenius, maka celah bintang adalah punggungan Feng Shui yang sebenarnya. Di depan alam ini, bahkan seorang jenius yang menakutkan yang kecepatan kultivasinya jauh lebih cepat daripada yang lain, itu mungkin dia tidak akan bisa menghabiskan seluruh hidupnya. Namun, kesulitan menembus Star Aperture Realm juga membuktikan kekuatannya.
Chen Ye, dia pasti akan mati. Dalam kasus terbaik, itu juga cedera serius. Bahkan warna Lou Yun berubah, Chen Jiu melakukan ini, apakah itu terlalu kejam? Chen Ye bukan siswa Akademi Shenhuo biasa, dia benar-benar jenius tingkat naga. Bagaimana mungkin Chen Jiu, yang selalu menyukai bakat, begitu kejam pada Chen Ye? Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Chen Ye sudah selesai. Wajah Chen Ye sangat tenang dan acuh tak acuh. Pedang panjang hitam pekat jatuh ke tangannya, itu adalah pedang busuk binatang buas. Dan garis hitam di tubuh Chen Ye juga menyebar dengan cepat. Itu seperti iblis yang dimanifestasikan, dan itu sepenuhnya dikerahkan. Saat berikutnya, keajaiban meledak. Cahaya hitam yang menyilaukan menerangi seluruh pulau. Ada ledakan, ledakan tiada taraf, laut bergemuruh, bumi berguncang, dan angin menderu. Dalam sekejap, pemandangan seperti akhir dunia muncul di depan semua orang. Chen Jiu melihat ke tengah cahaya, dan senyum muncul di wajahnya yang tegas. Dengan lambaian tangannya, dia menekan semua penglihatan, lalu berbalik dan pergi. Pada saat ini, semua orang melihat ke tempat di mana Chen Ye dan boneka penegak hukum bertarung. Aku melihat sesosok tubuh berdiri di sana. Sosok yang tidak manusiawi. Sosok seperti dewa. Satu, daging dan darah. Chen Ye, dia benar-benar menang. Bagaimana itu bisa terjadi? Melihat adegan ini, hampir semua jenius dan hati Dao terguncang. Kebanggaan yang pernah mereka miliki, dan dunia yang pernah mereka pikirkan akan runtuh.